Masih bersama kami dalam siaran pendidikan interaktif beda kisi-kisi persiapan ujian nasional. Dan materi hari ini kita masih terus membahas pelajaran bahasa Indonesia. Tetapi sebelum kita melanjutkan pembahasan hari ini, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang ingin berinteraksi langsung dapat menghubungi kami melalui telepon, SMS, dan juga Facebook Televisi Edukasi. Dan juga bagi teman-teman yang tidak dapat menyaksikan tayangan ini secara langsung melalui televisi, teman-teman dapat menyaksikannya melalui live streaming dan juga mendapatkan soal-soal latihan yang dibahas pada hari ini dengan mengakses video on demand di tva.kemdikbud.go.id. Ya, sekarang kita akan lanjutkan untuk soal berikutnya bersama Ibu Eti di sini. Bu Eti, kita tadi sudah membahas 3 indikator, Bu ya. 3 indikator. Iya, untuk segmen ini kita akan membahas indikator yang berbeda lagi. Tentang naskah pidato. Tentang naskah pidato, menulis teks pidato. Iya. Iya, baik, silakan Ibu Eti. Baik, adik-adik ketika menulis atau melengkapi teks pidato, tentu saja di sini biasanya sudah disajikan sebuah ilustrasi ya. Ada ilustrasinya, kemudian di sana nanti adik tinggal menentukan apakah di dalam naskah pidato itu ada isinya ya. Isinya itu berupa apa? Ada pembuka, kemudian ada isi, dan ada penutup. Nah, untuk itu kita lihat pada contoh soal yang berikut ini. Iya. Ada ilustrasi ya Kak Reza ya. Baik. SMP Kejura selalu menyelenggarakan perpisahan siswa kelas 9 di luar kota. Ya. Untuk tahun ini, acara tersebut diselenggarakan di sekolah. Pada saat sambutan, kepala sekolah menyampaikan mengapa perpisahan diselenggarakan di sekolah. Nah, pertanyaannya, bagian isi pidato kepala sekolah yang tepat adalah, yang ditanyakan adalah isi pidatonya. Isi pidato. Nah, kalau isi pidato, kita lihat, ataukah A di sini ya, Kak Reza ya. Bisa Kak Reza bantu membacakan di sini? Baik, saya bantu bacakan. Untuk pilihan A, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga acara perpisahan ini dapat kita selenggarakan. Nah, kita di sini ini ada puji syukur. Nah, puji syukur di sini ini merupakan di bagian pendahuluan. Merupakan ini ucapan syukur ya. Ucapan syukur yang dipanjatkan atas segala nikmatnya ya, sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan. Nah, ataukah yang B? Coba Kak Risa lagi. Saya baca kembali yang B. Ya. Terima kasih kami sampaikan kepada semua panitia. Semoga perbuatan yang telah kita lakukan ini menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Nah, ini merupakan kalau kita perhatikan terima kasih, ini ucapan terima kasih kepada semua panitia. Nah, kepada semua panitia, maka di sini ini bukan merupakan isi merakyat bagian penutup. Karena berupa ucapan terima kasih kepada panitia di sini. Nah, ataukah ini yang C di sini? Saya bacakan kembali. Ya. Untuk pilihan yang C, demikian yang dapat saya sampaikan. Harapan saya anak-anak kelas 9 yang telah dinyatakan lulus, mereka mendapatkan SMA yang terbaik. Ya, nah di sini adalah suatu harapan ya. Suatu harapan, ada kata demikian yang dapat saya sampaikan. Harapan di sini, demikian yang dapat saya sampaikan, ini merupakan untuk bagian yang penutup. Nah, ini ingat-ingat, ini di bagian penutup. Nah, tadi yang diminta adalah bagian isi. Kita lihat yang D, coba Kak Risa. Ya, yang D, perpisahan ini sengaja diselenggarakan di sekolah agar keluarga besar SMP Kejora turut menjadi saksi peresmian ruang OSIS yang baru selesai kita bangun. Nah, ini merupakan bahwa mengapa perpisahan itu dilenggarakan di sekolah? Karena di sini ada harapan, ada keinginan dari kepala sekolah sekaligus menjadi saksi peresmian ruang OSIS. Sehingga ini yang disebut dengan isi yang sesuai dengan ilustrasi tadi. Oleh karena itu jawaban untuk soal ini adalah yang D. Tapi untuk pidato itu sendiri Bu, bagian-bagian itu ada terdapat apa aja sih Bu? Di dalam bagian-bagian pidato tentu saja adik-adik memahami untuk bagian isinya ada 3, ada pembuka, isi, dan penutup. Nah, tetapi untuk bagian keseluruhan pidato adik-adik harus pahami itu ada itu dulu, salam dulu. Salam dulu, setelah salam ada ucapan syukur. Nah, setelah ucapan syukur ada ucapan terima kasih kepada yang hadir. Baru kemudian ke bagian isi tadi. Nah, baru setelah isi yang terdiri atas pembuka, isi, dan penutup, baru kemudian ke bagian penutup yaitu salam penutup. Nah. Jadi itu dia tadi bagian-bagian dari suatu pidato Ibu ya? Tepat sekali. Iya, baik, terima kasih Bu Eti. Dan tampaknya kita sudah ada pertanyaan kembali melalui telepon dari teman-teman di rumah. Halo, Televisi Edukasi, dengan siapa dan di mana? Halo, dengan Muji di Lampung. Iya, silakan Mas Muji di Lampung. Dengan Muji di Lampung, silakan pertanyaannya apa? Ya, ini saya ingin menanyakan. Ya.
bagaimana kita dapat mengidentifikasi kata kerja berpartikel dalam naskah pidato? Oke, itu saja pertanyaannya. Iya, itu saja. Iya. Tolong Terima kasih Bu. Oke. Juga, gitu. Baik, akan segera kita bahas bersama Ibu Eti di sini. Terima kasih atas pertanyaannya dan langsung saja kita bahas bersama Ibu Eti. Bu, iya. Tadi pertanyaannya mengidentifikasi kata kerja berpartikel. Nah, kata kerja berpartikel di sini, partikel itu ada partikel lah, ya, ada partikel kah. Nah, ini merupakan kata kerja berpartikel. Tujuan kata kerja berpartikel adalah kata kerja yang untuk lebih menghaluskan lagi, menghaluskan. Marilah. Nah, kata-kata marilah. Kata mari, kalau kata mari saja itu kurang halus ya. Tapi marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur. Nah, marilah itu merupakan penekanan kata mari itu agar untuk memperhalus kata-kata itu sendiri. Nah, bagaimana mengidentifikasinya? Di sini ada lah, kah, dan satu lagi yaitu pun. Itu namanya partikel. Baik. Baik, seperti itu. Bagaimana mengidentifikasinya? Untuk apa ini? Ini adalah untuk lebih memperhalus seperti tadi. Tidak begitu kelihatan kasar. Nah, iya, jadi itu bisa dikatakan bahwa kata-kata itu untuk lebih memperhalus dan lebih baik kali Bu ya. Dan lebih baik. Seperti suatu ajakan tidak bersifat menyuruh, tetapi lebih cenderung perintah yang halus. Mengajak. Nah, seperti iya. itu. Baik, terima kasih Bu Eti, dan itu dia tadi pembahasan dari Bu Eti atas pertanyaan teman-teman di rumah, dan kita masih akan melanjutkan pembahasan pada hari ini untuk soal yang berikutnya Ibu ya. Iya, kita lihat soal yang berikutnya. Tadi kita coba adik-adik dalam berpidato itu ada beberapa metode berpidato ya. Ibu jelaskan sedikit aja. Iya. Ada metode impromptu, ini serta-merta itu dalam berbicara. Kemudian ini tanpa menggunakan naskah. Kemudian metode ekstemporan. Kemudian metode memoriter dan menghafal, serta metode naskah. Nah, ini metode-metode dalam berpidato. Tetapi ini jelas, ini hanya menambah pengetahuan kalian, tidak keluar dalam soal ujian nasional ini. Untuk menambah pengetahuannya memahami saja. Aja, Bu ya. Ya, tujuan juga ada beberapa tujuan. Ada tujuan instruktif, tujuan rekreatif, dan tujuan persuasif. Kalau instruksi adalah suatu ajakan, nanti suatu perintah. Kalau rekreatif adalah untuk sekedar rekreasi, kalau persuasif suatu ajakan. Itu adalah fungsi-fungsi dalam pidato. Nah, tadi kita sudah dibahas ya ini ya, bagaimana pembahasannya. Kita ke soal yang berikutnya. Masih berkaitan dengan teks pidato. Ya, kita perhatikan soal yang berikut. Hari ini kita berkumpul dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-67 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ini, berarti kita menikmati kebebasan dan kemerdekaan selama 67 tahun. Nah, pertanyaannya sekarang, bagian penutup pidato tersebut yang tepat adalah bagian penutupnya. Apakah A? Coba Kak Risa bacakan di sini. Yang A, demikian sambutan dari saya. Semoga uraian saya bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian, terima kasih. Nah, ataukah yang B di sini? Ya, sebagai penutup, marilah kita panjatkan doa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah melimpahkan karunia bagi kita semua. Nah, ataukah yang C? Nah. Akhir kata, marilah kita sambut hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-67 tahun ini dengan penuh kegembiraan dan dengan semangat yang tetap menyala. Baik, kita perhatikan sebentar. Kalau tadi antara A dan B ternyata tidak ada kaitannya ya dengan isi. Sekarang kita lihat yang C. Marilah, akhir kata marilah. Nah, ini adalah tadi partikel tadi ya. Fungsi dari partikel ini berupa ajakan. Kita sambut HUT kemerdekaan. Berarti ini ada keterkaitan antara penutup dengan isi tadi. Mengajak agar penuh dengan kegembiraan dan semangat yang menyala. Nah, sedangkan pada A dan B tadi tidak ada kaitannya dengan isi. Nah, kemudian yang D, coba kita lihat. Kak Reza coba bacakan. Dan yang D, sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hari ulang tahun kemerdekaan kita dapat kita peringati setiap saat. Iya, berarti jawabannya tentu saja yang C. Karena ini juga tidak begitu jelas hari ulang tahun yang keberapa, tidak begitu jelas. Jadi kita harus melihat isinya. Melihat juga, isinya. Bu, ya? Kalau tadi isinya jelas tentang apa, tentang adanya peringatan kemerdekaan yang ke-67, tentu saja bagian penutupnya juga. Di dalam penutup adik-adik harus ingat bahwa itu berupa ajakan, boleh berupa ajakan, boleh berupa simpulan seperti tadi. Ada sifat-sifatnya, ada persuasif, berarti ini mengajak kepada audien atau pendengar untuk bagaimana kita memperingati ulang tahun kemerdekaan ini dengan penuh kegembiraan dan semangat yang menyala. Iya, baik, terima kasih Bu Eti, cukup jelas sekali. Dan teman-teman sekalian, itu dia tadi pembahasan untuk soal kita mengenai teks pidato.
Dan seperti janji saya di awal tadi, kita akan menggelar kuis si kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Sudah ada Kak Irfan di sana. Halo Kak Irfan, apa kabar? Halo Reza, baik. Kak Reza gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Irfan? Soal hari ini mudah atau sulit? Soalnya hari ini menyenangkan. Menyenangkan. Karena tentang pantun, Kak. Tentang pantun. Harusnya bisa dijawab Harusnya dengan bisa. benar ya? Harusnya bisa adik-adik di rumah untuk menjawabnya. Kalau mereka memperhatikan dari awal sampai akhir ya Pastinya. Kak Irfan. Iya, baiklah Kak Irfan. Silakan soal Terima seperti kasih Kak apa? Reza. Baik, ini dia kuis si kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Halo adik-adik, apa kabarnya nih? Ketemu lagi dengan saya Kak Irfan dalam acara kuis si kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Langsung saya telepon di 0800 140 3046, 0800 140 3046. Jangan lupa passwordnya si kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Karena Kak Irfan nggak datang dengan tangan kosong nih. Karena akan ada hadiah menarik persembahan dari Televisi Edukasi berupa tas keren yang satu ini. Oke, langsung saja. Lengkapilah pantun berikut ini. Pergi ke kota pagi hari, naik kereta ditarik kuda. Susah senang silih berganti. Titik-titiknya apa nih? Apakah A, itulah hidup manusia, ataukah B, tiap minggu jalan selalu? Pergi ke kota pagi hari, naik kereta ditarik kuda. Susah senang silih berganti. Ya, langsung saja jawabannya. Ada telepon tampaknya. Halo si kuadran. Halo si kuadran. Halo. Halo si kuadran. Halo. Iya, halo passwordnya. Cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Iya, dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana? Fauzi. Di Bandar Lampung. Muji di Bandar Lampung. Oke, Muji, apa jawabannya? A atau B? Jawabannya A atau B, A. Muji? A. Itulah hidup manusia. Yakin, Muji? Yakin? Yakin. Oke, selamat Muji, ada mendapatkan hadiah menarik persembahan dari Televisi Edukasi. Jangan tutup dulu Muji teleponnya ya. Baik, itu dia Muji yang telah memenangkan hadiah si kuadran kali ini. Kita kembalikan ke Kak Reza. Silakan Kak Reza. Ya, terima kasih Kak Irfan atas kuis si kuadrannya dan selamat untuk Muji dari Bandar Lampung yang sudah membahas dan menjawab pertanyaan kuis dengan benar. Iya, Ibu tadi jawabannya benar, Bu ya? Iya, tepat sekali. Pola rimanya juga adik-adik diingat itu AB. Dan Ya. berkaitan dengan pembahasan kita dari awal sampai akhir tadi, Ibu, mengenai puisi, pantun, teks pidato, dan naskah Iya. drama. Mungkin Ibu bisa memberikan sedikit kesimpulan apa yang kita bahas pada hari ini? Baik adik-adik, besok hari Senin kalian sudah mengikuti ujian nasional untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, tentu saja kalian sudah siap untuk mengikutinya, dan ketika adik-adik menemukan soal apapun bentuknya, cermati dengan baik dan bacalah secara keseluruhan dari soal tersebut. Terlebih dahulu adik-adik harus membaca naskah, harus dibaca adalah soalnya terlebih dahulu, baru kemudian ke pernyataan yang ada di atasnya. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Eti dan teman-teman sekalian. Itu dia tadi kesimpulan yang telah diberikan Ibu Eti atas pembahasan kita dari awal sampai akhir. Semoga yang kita bahas pada hari ini memberikan manfaat yang besar untuk teman-teman sekalian dalam menghadapi ujian nasional. Akhir kata, saya Reza Ramadansyah, Ibu Eti dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di siaran pendidikan interaktif berikutnya.